Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar, telah menyelesaikan Liga 1 2024/2025. Sejumlah catatan menarik, dibukukan PSM Makassar, selama menjalani 34 pertandingan, salah satunya terkait produktivitas gol. PSM Makassar menempati peringkat ke-7, dari 17 tim, yang paling banyak membobol gawang lawan. Tim Juku Eja membukukan 47 gol. Dewa United menjadi tim tertajam, dengan 65 kali merobek jala lawannya. Di bawahnya ada Persib Bandung, 60 gol. Arema FC, 53 gol, Borneo FC dan Bali United, 50 gol, serta Malut United, 48 gol. Sebanyak 47 gol dicatatkan PSM Makassar tersebut, berasal dari 14 pemain. Dari 14 pemain itu, semua lini sudah mencetak gol, kecuali kiper. Posisi main yang dimaksud adalah bek tengah, bek sayap, gelandang bertahan, gelandang serang, winger, dan striker. Nama striker, Nermin Haljeta, menjadi top scorer pasukan Ramang, dengan koleksi 12 golnya. Gol-gol dilesakkan bomber asal Slovenia ini, ketika berada di dalam kotak penalti lawan. Nermin Haljeta, piawai dalam penempatan posisi, sehingga mampu memaksimalkan umpan silang, rekan setimnya, maupun memanfaatkan situasi scrimmage, untuk cetak gol. Pencetak gol kedua terbanyak PSM Makassar adalah bek Aloisio Neto Soares. Bek berpaspor Brasil ini, membukukan 6 gol. Gol-golnya dicetak dari situasi bola mati, tendangan sudut. Postur badan 187 cm, membuatnya mampu memenangkan duel bola udara. Torehan 6 gol tersebut, mencatatkan nama Aloisio Soares, sebagai bek tersubur Liga 1 musim lalu. Kemudian ada nama striker, yang direkrut di putaran kedua, Joao Albertin Pereira. Pemain akrab disapa Balotelli, mencetak 5 gol. 3 gol dilesakkan dari open play, 1 gol hasil dari sepak pojok, yang mampu membuat gawang lawan bergetar, dan 1 penalti. Lalu ada sang kapten, Yuran Fernandes dengan 4 gol. Gol disarankan bek timnas Tanjung Verde itu, dari situasi bola mati, dan eksekusi penalti. Masing-masing 3 gol, dilesakkan oleh gelandang serang, Daisuke Sakai, penyerang sayap muda, Victor Detan dan Abdul Rahman. Sedangkan 2 gol, dicatatkan Tito Okello, ketika masih perkuat pasukan Ramang, di putaran pertama. Matheus Silva, yang direkrut di putaran kedua, turut menyumbang 2 gol, begitupun dengan gelandang Latirval. 1 gol dibukukan oleh gelandang Rashid Bakri, Ahmad Fahrul Aditya, penyerang sayap Rizky Eka, dan bek sayap kanan, Syahrul Lasinari. 1 gol lagi, tercipta dari bunuh diri, yakni gelandang Persik Kediri, Rohit Cande. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.